Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Nusalli wa nusallim ala rasulillah wa nabiyillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, itulah ucapan yang harus senantiasa kita mengulanginya. Sebagaimana setiap kali kita sholat, mesti kita akan mengawalinya ketika membaca suratul Fatihah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Karena kita tidak bisa lepas dari karunia Allah Ta'ala. Sesaat saja kita lepas dari karunia Allah Ta'ala, 5 detik misalkan, apalagi 10 detik, apalagi 1 menit, maka kita akan binasa. Untuk memompa darah ke seluruh tubuh kita agar anggota tubuh kita tidak mati, kita butuh Allah Ta'ala. Orang sakit stroke itu kan ada penyumbatan. Seharusnya darah itu dipompa ke seluruh tubuh kita sehingga menyebabkan anggota tubuh kita berfungsi sebagaimana biasanya. Tapi dengan sebab stroke ada penyumbatan, akhirnya tangan kita mati, kaki kita mati. Ini menunjukkan kita tidak bisa lepas dari karunia Allah Ta'ala, dan kita sangat butuh karunia-Nya, khususnya karunia untuk senantiasa diberikan taufik oleh Allah Ta'ala. Makanya setiap kali kita sholat, kita senantiasa membaca suratul Fatihah dan kita senantiasa berdoa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Kalau kebutuhan kita kepada Allah Ta'ala di setiap saat kita, di setiap hela nafas kita, maka kita lebih butuh kepada Allah Ta'ala di setiap saat kita agar Allah memberikan kepada kita taufiknya. Maka kalau malam hari ini kita masih ngaji, sholat berjamaah, zikir wirid setelahnya, ini nikmat yang lebih baik dari hari ini kita diberikan dunia beserta isinya. Karena dunia beserta isinya fana, ya, fana, akan binasa. Kita punya mobil, punya rumah, ya, kita punya emas, semuanya akan binasa dan kita akan tinggalkan semua. Hanya amal kita dalam kehidupan dunia yang akan menyertai kita di alam barzakh. Maka nikmat malam hari ini kita ngaji harus kita syukuri melebihi syukur kita diberikan dunia beserta isinya. Tak lupa salawat serta salam adalah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mengajarkan kita kebaikan, yang senantiasa menunjukkan kita kepada kebaikan yang akan menyelamatkan dunia kita apalagi akhirat kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberitahukan perihal orang yang disiksa di kuburnya karena masalah sepele, tidak hati-hati dari bekas kencingnya dan dari sebab namimah. Nabi ingatkan, jangan sampai nanti kita di alam barzakh tersiksa. Sebaliknya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak kita
kepada kebaikan agar kita berbahagia dunia kita apalagi akhirat kita. Sallallahu alaihi wasallam, beliau lebih berjasa daripada seorang guru. Seorang guru sangat berjasa karena ngajari kita kebaikan untuk dunia kita. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ngajari kebaikan untuk ngajari kita kebaikan dunia dan akhirat kita. Semoga kelak kita ketemu beliau di telaganya. Semoga kelak kita dikumpulkan dengan beliau, keluarga dan sahabatnya di surga Allah Ta'ala. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah, kita melanjutkan membahas bab at-taqwa, yakni hadis yang kedua. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas hadis yang pertama, firman Allah Ta'ala yang membicarakan tentang takwa, dan juga hadis yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kita melanjutkan hadis yang kedua dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna dunya hulwatun khatiratun." Inna dunya hulwatun khatiratun. Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau. Wa innallaha mustakhlifukum fiha. Dan sesungguhnya Allah menjadikan kalian khalifah di dalamnya. Fayanzur kaifa ta'malun. Maka kemudian Allah melihat apa yang kalian kerjakan. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Maka bertakwalah oleh kalian terhadap dunia dan bertakwalah kalian terhadap wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Karena sesungguhnya fitnah yang pertama kali menimpa orang-orang Bani Israil itu adalah dalam masalah wanita. Hadis Muslim. Khawas kalian yang dirahmati Allah SWT, pesan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang pertama menjelaskan tentang hakikat dunia, ya, bahwa dunia itu khulwah, manis dirasa, ya, manis dirasa. Khadirah, hijau, artinya enak dipandang. Ini adalah penyerupaan yang mana kecenderungan umat manusia itu kepada sesuatu yang manis dan hijau, sesuatu yang enak dirasa, sesuatu yang enak dipandang. Ya, kecenderungan manusia seperti itu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberitahukan dunia itu seperti itu. Ya. Dan terhadap dunia Allah Ta'ala menjadikan kita ini khalifah, mustakhlifukum, artinya kita menjadi khalifah bagi orang yang datang sebelum kita. Kita menjadi pengganti orang yang datang sebelum kita, dan kelak kita akan digantikan oleh orang setelah kita, ya. Dan kita tidak akan lama tinggal dalam kehidupan dunia. 80 tahun bukan waktu yang lama, 100 tahun pun bukan waktu yang lama. Kita yang saat ini sudah berumur, mesti ketika ngingat-ngingat masa lalu, misalkan lewat sekolah di mana dulu kita sekolah, SD kita sekolah, seperti baru kemarin, padahal sudah sekian puluh tahun yang lalu. Menunjukkan bahwa hidup kita dalam kehidupan dunia itu tidak lama dibandingkan dengan alam barzakh yang sudah berjalan ribuan tahun. Misalkan seperti Fir'aun yang tersiksa di sana sudah lebih dari 2000 tahun, jauh sebelum Masehi, dan dia terus tersiksa di sana. Dibandingkan kehidupan mahsyar yang sehari itu seperti 50.000 tahun lamanya, jauh lebih lama kehidupan mahsyar. Apalagi dibandingkan dengan surga dan neraka, yang ikhwas kalian kalau membaca Al-Quran mendapati ayat-ayat tentang surga sering diakhiri dengan khalidina fiha. Demikian juga ayat-ayat tentang neraka juga diakhiri dengan khalidina fiha, kekal di dalamnya. Maka Allah Ta'ala ya mengingatkan kita melalui lisan Rasulnya. Allah menjadikan kita khalifah. Kita gantikan orang dulu, kita nanti suatu ketika juga akan digantikan. Maka yang paling utama dalam kehidupan dunia ini adalah amal. Makanya fayanzur kaifa ta'malun. Maka Allah melihat apa yang kalian kerjakan. Ya, melihat apa yang kita kerjakan. Ya, apakah yang kita kerjakan ini orientasinya hanya kepada dunia yang tadi manis dan hijau, manis dirasa,
hijau dipandang, ya, manis dirasa, ya, demikian juga enak dipandang. Apakah kita berorientasi ke sana? Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fattaqud dunya." Bertakwalah kalian dari dunia. Hati-hati. Hati-hati jangan sampai kita tertipu. Ya, jangan sampai kita tertipu. Kita tidak akan lama tinggal dalam kehidupan dunia. Dan wattaqun nisa. Bertakwalah kalian dari masalah wanita. Karena fitnah yang pertama kali menimpa orang Bani Israel itu adalah pada masalah wanita. Khusus kalian yang dirahmati Allah, apa pelajaran dari hadis ini? Yang pertama, kita semestinya zuhud dalam kehidupan dunia. Ya. Jadi zuhud dalam kehidupan dunia. Jangan sampai kita ini berada di belakang kekang daripada dunia. Hati kita tertambat dengan dunia. Jangan sampai seperti itu. Ya, kita sudah sering kali melihat fenomena orang barusan menikmati dunianya langsung dia meninggal dunia. Bahkan belum sempat menikmati dunianya dia sudah meninggal dunia. Mau wisuda, ya, skripsi, tinggal perbaikan saja meninggal dunia. Ya, bangun rumah belum sampai di pelur halus sudah meninggal dunia. Bahkan barusan menikmati rumahnya yang mewah megah meninggal dunia. Barusan dapat kendaraan nggak sampai lama meninggal dunia. Ya, maka jangan sampai kita ini tertambat dengan dunia. Silakan kalau misalkan Allah Ta'ala memberikan kepada kita dunia, tapi kita harus zuhud. Zuhud itu dunia di tangan tetapi hati kita di akhirat. Ya. Zuhud itu dunia di tangan tetapi hati kita di akhirat, bukan di dunia itu. Sehingga ketika dunia hilang misalkan, dunianya beset misalkan, dunianya hancur misalkan, tidak sampai menghancurkan hatinya, tidak sampai membesetkan hatinya, enggak. Ya, kadang kita misalkan bawa mobil kemudian dipepet, serempet, beset. Ya, besetnya mobil itu sampai beset ke hati. Nah, itu namanya, kata orang-orang, sakitnya di sini. Ya, sakitnya di dalam hati. Nah, zuhud itu tidak seperti itu. Ya, zuhud tidak seperti itu. Zuhud itu dunia di tangan, tapi tidak sampai berada di hati mereka. Ya, seperti orang-orang Arab, ya. Sering kali dapat kecelakaan itu kan. Ya, kemudian ya sudah, kecelakaan ya sudah. Artinya mereka misalkan celaka tidak sampai meninggal dunia, mereka bersyukur karena apa? Allah mentakdirkan dia celaka tapi tidak sampai meninggalkan dunia. Ya. Enggak sampai urusan seperti kita, tabrakan gitu kan, eker-ekeran. Ya, sampai dibawa ke pengadilan, ke penegak hukum dan lain sebagainya. Ini ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya. Jadi jangan sampai hati kita ini tertambat. Jangan sampai hati kita ini tertambat. Jangan sampai jiwa kita ini, ya kan, tertipu oleh manisnya, oleh rupa dunia, perhiasannya, yang itu menjadi sebab binasanya kita. Ya. Ketika kita tertipu dengan keindahannya, kemewahan dunia, hati kita tertambat dengan itu semuanya, ya, tiba-tiba Allah mencabut nyawa kita. Ya, sedangkan dunia sudah kita meninggalkannya dan kita beralih ke kehidupan akhir kita, mulai dari sejak kematian kita. Maka jangan sampai seperti itu. Jadi hati kita harus dipenuhi dengan akhirat. Hati kita harus dipenuhi dengan kehidupan akhir yang Allah berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu wa abqa. Itu lebih baik dan lebih kekal. Jadi surga itu lebih baik dari dunia dan lebih kekal karena khalidina fiha. Makanya menumbuhkan iman itu wajib. Iman itu harus kita tumbuhkan terus. Jadi iman harus kita tumbuhkan terus. Bagaimana menumbuhkan iman? Di antaranya ngaji seperti ini. Ya, di antaranya adalah ngaji seperti ini. Iman kita akan tumbuh. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala mengatakan, iman tidak akan tumbuh kecuali dengan ilmu. Jadi iman tidak akan tumbuh kecuali dengan ilmu. Ketika dia memberikan pengantar di kitab usul salasahnya, dia mengatakan yang harus kita lakukan dalam kehidupan dunia ini 4. Yang pertama mencari ilmu, kedua mengamalkan ilmu, ya, kemudian setelah itu menyebarluaskan ilmu, dan yang terakhir bersabar dalam
melakukan itu semua. Nah, kemudian dia menyebutkan bahwa ini adalah intisari dari surat Wal Asri, ya, di mana setiap orang ketika mati pasti akan rugi. Ketika dia masuk alam barzah dia akan rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Kemudian dia mengatakan nggak mungkin orang itu beriman kalau tidak berilmu. Makanya agar iman kita terus tumbuh harus senantiasa berilmu. Makanya ngaji itu penting. Ngaji itu penting. Ngaji itu untuk nambah iman kita, agar hati kita senantiasa berorientasi ke kehidupan akhir kita. Kalau nggak pernah ngaji, ya hati kita akan tertambat dengan dunia. Kita bangun tidur saja itu sudah isinya dunia. Ya, buka HP iklan, gitu kan? Berangkat kemana-mana, semua iklan-iklan yang ada di jalan itu orientasinya dunia. Hampir kita nggak menemui misalkan ada baliho besar, gitu kan? Ada papan reklame besar, ya. Sholatlah 5 waktu sebelum kamu disolati. Nggak ada iklan seperti itu. Karena apa? Nggak profit. Ya, nggak profit. Nah, ini akhirnya menjadikan hati kita ini tertambat dengan dunia. Jalan, lihat iklan mobil, jalan, lihat iklan kosmetik, jalan, lihat iklan sepeda motor, lihat iklan dunia. Akhirnya kepikiran kita dunia terus. Makanya pentingnya kita senantiasa ngaji. Pelajaran yang kedua, Allah menjadikan Bani Adam ini khalifah yang yakhlufu ba'duhum ba'dan fil hayati dunya, yang sebagian lain menggantikan sebagian yang lainnya. Kita menggantikan generasi sebelum kita, dan kita pasti akan digantikan oleh generasi setelah kita. Liyandhura kaifa ya'maluna, agar Allah melihat apa yang kita kerjakan dalam kehidupan dunia. Ya, Allah melihat apa yang kita kerjakan dalam kehidupan dunia untuk menentukan kelak kita layak masuk ke dalam surganya Allah atau tidak. Ya. Makanya dunia itu adalah darut tila, ya, tempat di mana kita diuji. Jadi tempat di mana kita diuji. Mulai dari ya kita dilahirkan itu sudah mendapatkan ujian. Ya, tetapi kita belum mukallaf, belum terkena beban syariat sehingga tidak dicatat. Tapi ketika kita sudah mulai akil balik, disitulah dicatat. Diuji dengan apa? Nanti dalam bab sabar akan kita bahas. Diuji dengan takdir. Ya, ada yang takdirnya dia dilahirkan dari anak orang kaya. Ada yang dilahirkan dari anaknya pejabat. Ada yang ditakdirkan dari anaknya orang miskin. Ada yang ditakdirkan sakit-sakitan terus, mulai dari lahir sakit terus sampai dewasa. Ya. Kemudian dia juga diuji dengan apa? Dengan larangan. Dengan larangan Allah Ta'ala. Ya, kita dalam kehidupan dunia dilarang, ya kan? Yang mengandung dosa, dilarang untuk zina, membunuh, judi, minum khamr dan lain sebagainya, dilarang mengeluh, ya kan? Demikian juga kita dilarang untuk curang misalkan dalam berdagang, khianat dan lain sebagainya. Demikian juga kita diuji dengan perintah. Diuji dengan perintah, diuji dengan perintah sholat, diuji dengan perintah puasa, diuji dengan perintah mengeluarkan zakat, diuji dengan perintah haji. Jadi kita ini dalam kehidupan dunia mesti diuji terus. Selama kita masih bernafas, ya ujian itu masih terus jalan. Ujian itu bukan hanya menimpa orang yang miskin saja, enggak. Semua dari kita diuji. Yang kaya diuji dengan kekayaannya, yang miskin diuji dengan kemiskinan dia. Ya. Dan kehidupan dunia itu bukan darubaqa, la darubaqa, bukan tempat tinggal. Tempat tinggal itu nanti dalam kehidupan akhir. Ya. Dunia itu dar mamar ilal mustaqir. Tempat di mana kita hanya lewat saja. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya, di mana Nabi bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau dalam kehidupan dunia ini seperti engkau orang asing, au abir sabil, atau seperti orang yang melewati satu jalan. Nggak akan lama di jalan itu, nggak akan lama di dunia. Ya, nah ini khos kalian yang dirahmati Allah SWT. Makanya selama kita masih hidup diuji. Setiap orang dari kita diuji. Harus kita tanamkan pada diri kita kalau kita ini diuji. Bukan hanya orang yang tertimpa musibah terus yang dia diuji. Enggak, semuanya diuji. Setiap orang dari kita diuji.
Ya, jangan sampai kita tertipu. Saya kok sakit terus, ya kan? Saya kok hidupnya susah terus. Berarti saya ini senantiasa diuji. Kok yang dia nggak diuji? Oh sama, setiap orang diuji. Setiap orang diuji, cuman ujiannya beda-beda. Maka dalam kehidupan dunia ini fatazawwadu mimma marrikum ila maqarikum. Maka berbekallah di dunia ini untuk kita tinggal dalam kehidupan akhir kita. Kita disuruh berbekal di sini. Ya, kita disuruh berbekal dengan berbagai macam ketaatan. Waktunya sholat ya sholat, waktunya puasa ya puasa, ya. Waktunya kita harus mengeluarkan zakat harta kita, kita keluarkan zakat harta kita. Kita berada di mana di situ ada larangan, maka kita meninggalkannya. Nah, itulah ya bekal kita untuk kembali kepada Rabb kita. Pelajaran berikutnya, peringatan dari Nabi untuk berhati-hati dari fitnah wanita. Ya, dari fitnah wanita dengan cara meninggalkan sebab-sebab yang bisa menumbuhkan syahwat kita yang terlarang, ya, seperti campur baur ya dengan wanita ajnabi. Demikian juga jangan sampai kalau misalkan kita ya memiliki istri yang sah misalkan, jangan sampai kita sibuk dengan mereka dari meninggalkan yang wajib. Ya, seringkali kita ini ya disibukkan dengan keluarga dan istri kita. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum. Wahai orang beriman, ada di antara istri dan anak-anak kalian itu yang menjadi musuh bagi kalian. Ya, mau sholat kadang dihalangi sama istri anaknya karena istri anaknya nggak dididik. Ya kan, mau ngaji, ya kan, anaknya ngajak main, istrinya ngajak main. Jadi Allah Ta'ala mengibaratkan mereka ini musuh yang menghalangi kita dari kebaikan. Maka didik mereka di atas kebaikan. Jangan sampai kita terfitnah oleh wanita. Dengan sebab apa? Kita sebagai seorang kepala rumah tangga tidak ku anfusakum wa ahlikum nar. Tidak menjaga diri dan keluarga kita dari siksa api neraka. Kita tidak qawwam menjadi pemimpin. Arijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, harus dipimpin, dibimbing, diarahkan. Istri, anak itu harus dibimbing, diarahkan. Nah, ini diantara bentuk berhati-hati dari fitnah wanita. Ya, maka khos kalian yang dirahmati Allah, kalau kita melakukan yang seperti ini pasti kita akan selamat dunia kita, akhirat kita akan bahagia dunia kita, akhirat kita. Ya, banyak orang yang melihat kebahagiaan itu ketika hidupnya bergelimang harta. Semua kebutuhan istrinya dipenuhi oleh dia, kebutuhan anaknya dipenuhi oleh dia. Padahal tidak demikian. Ya, justru berapa banyak rumah tangga yang orientasinya dunia hancur. Kita lihat bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hidupnya sederhana, tapi istri, anaknya semuanya bahagia. Istri, anaknya semuanya bahagia. Enggak ada yang enggak bahagia, semuanya bahagia. Karena apa? Hatinya tidak tertambat dengan dunia, hatinya tertambat dengan akhirat. Ya. Padahal rumah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak sebesar rumah kita, tidak seluas rumah kita, tidak semewah rumah kita. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bahagia. Nah, ini. Makanya kita melihat role model kita Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya kan, bagaimana berhasil mendidik istri-istrinya sehingga ya jauh dari fitnah. Ya. Nah, kemudian pelajaran yang terakhir, anjuran al-itti'at wa akhdil ibrah, mengambil ibrah, mengambil nasihat dari umat-umat sebelumnya. Bagaimana umat sebelumnya, Bani Israel khususnya, ya, di mana mereka binasa dengan sebab apa? Dengan sebab fitnah wanita. Fa inna awwala fitnati Bani Israil kanat bin nisa. Sesungguhnya fitnah yang menimpa pertama kali orang-orang Bani Israil itu adalah dalam masalah wanita. Ya. Jadi kita diperintahkan untuk mengambil pelajaran dari umat-umat sebelum kita untuk kita jadikan pelajaran, jangan sampai itu menimpa kita. Jangan sampai itu menimpa kita. Di Al-Quran banyak sekali disebutkan tentang umat-umat terdahulu, kisah umat-umat terdahulu. Untuk kita jadikan pelajaran. Jadi untuk kita jadikan pelajaran, jangan sampai yang menimpa mereka menimpa kita.
Ya, jangan sampai yang menimpa mereka itu menimpa kita. Kadang orang-orang sekarang itu berdalih. Ya, misalkan sekarang gay, lesbi itu sudah dilegalkan, bahkan di banyak negara. Sampai ada di antara mereka yang menantang, mana azab yang dulu pernah ditimpakan kepada kaum Sodom? Ya kan, kami tidak kena azab. Ya, nyatanya mereka sekarang masih hidup, ya, mereka masih jaya menyebarluaskan, ya, perilaku mereka, bahkan di beberapa negara itu dilegalkan. Ya. Toh nyatanya tidak terjadi apa yang dulu pernah terjadi kepada kaumnya Nabiullah Lut alaihissalam. Jawabannya apa? Sekarang itu bukan zaman azab. Sekarang bukan zaman azab. Ya, tidak seperti umat terdahulu. Umat terdahulu melakukan dosa langsung dibinasakan. Ya, jadi bukan zaman azab. Kemudian yang kedua, doanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa agar umat ini tidak dibinasakan dengan dosa yang mereka lakukan. Kemudian yang gak kalah penting, bahwa Allah kalau mengadab satu kaum bisa dengan kuasanya, dengan berbagai macam cara yang manusia itu tidak bisa mengira. Coba kaumnya Nabi Lut dibinasakan dengan gempa, ya kan, dengan hujan batu. Kaumnya Nabiullah Nuh dibinasakan dengan air. Kaumnya Fir'aun dan bala tentaranya dibinasakan dengan air, ya kan. Namrud yang memusuhi Nabi Ibrahim dibinasakan dengan seekor lalat, ya, yang masuk ke dalam tubuhnya. Selama 3 hari dia kesakitan sampai akhirnya dia binasa. Allah kalau mau bisa saja. Allah kalau mau bisa saja memberikan, ya kan, hukuman, ya, dengan caranya. Jadi memberikan hukuman dengan caranya yang Allah SWT Maha Kuasa untuk melakukan segala sesuatu. Bisa saja. Jangan sampai kita nunggu diadab kemudian baru akhirnya sadar ketika naza, ketika mati sadar. Ya, seperti Fir'aun ketika dia mau nazak, ya kan, dia tenggelam, maka dia baru sadar, nggak ada gunanya. Nah ini khos kalian yang dirahmati Allah SWT. Jadi mengambil pelajaran, mengambil nasihat dari yang terjadi pada umat-umat sebelumnya. Jangan sampai kita dibinasakan sebagai umat sebelumnya dibinasakan. Kemudian hadis yang ketiga dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kana yaqulu, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu, biasa mengatakan. Ini doa Nabi. Monggo khos kalian yang dirahmati Allah, hafalkan doa ini dan baca doa ini di setiap doa-doa kita. Dalam hadis Muslim, Nabi berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Sudah hafal doanya? Sudah ada ya yang hafal. Yang belum hafal monggo dihafalkan. Coba. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Jadi kita minta 4 hal. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku minta kepada Engkau yang pertama al-huda, hidayah. Hidayah yang pertama. Ingat para jamaah, doa pertama dalam Al-Quran itu apa? Hidayah. Doa yang pertama dalam Al-Quran, kalau kita membuka Al-Quran dari awal, doa pertama itu adalah ihdinas siratal mustaqim. Ya, hidayah itu mahal. Bapaknya Nabi Ibrahim terhalang dari hidayah, padahal orang dekatnya Nabi Ibrahim. Ya, anaknya Nabi Nuh Kan'an terhalang dari hidayah. Ya, demikian juga istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut terhalang dari hidayah. Ya, kemudian bapak angkatnya Nabi Musa terhalang dari hidayah. Fir'aun kan bapak angkatnya Nabi Musa, tapi ibu angkatnya mendapatkan hidayah. Pamannya Nabi Abu Thalib, padahal dia tahu kalau keponakannya ini adalah Nabi, ya kan? Tapi dia terhalang dari hidayah. Jadi hidayah tidak melihat kekerabatan,
tapi siapa yang Allah kehendaki. Maka pentingnya kita minta hidayah. Ya, makanya hidayah itu mahal. Orang kafir diberikan dunia, bahkan orang kafir banyak yang lebih kaya, ya kan, dari orang-orang beriman. Tapi mereka tidak memiliki yang dimiliki oleh orang beriman. Apa itu hidayah? Jadi mereka tidak memiliki apa yang dimiliki oleh orang beriman. Apa itu? Yaitu hidayah. Ya, kalau mereka punya dunia, jawabannya Nabi gampang. Lahum fid dunya wa lana fil akhirah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diberitahukan, wahai Rasulullah, Anda pemimpin Jazirah Arab. Ya kan? Ketika itu Arab itu sudah dipersatukan di bawah panji Islam, di bawah pimpinan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi melihat Kisra, ya, raja Mesir, raja Persia, melihat Kaisar, ya kan, raja Romawi, ya kan, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur di atas anyaman pelepah kurma sampai kelihatan bekas dari pelepah kurma itu, anyamannya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur di atasnya. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mengatakan lahum fid dunya wa lana fil akhirah. Enggak apa-apa itu untuk mereka dalam kehidupan dunia, tapi milik kita dalam kehidupan akhir. Jadi yang utama bagi seorang mukmin itu hidayah. Yang kedua adalah at-taqwa, ketakwaan. Kita minta kepada Allah ketakwaan. Karena manusia itu diberikan dua ilham. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah memberikan ilham kepada, ya kan, manusia itu, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kefajirannya dan ketakwaannya. Jadi kita ini punya dua potensi. Potensi untuk berbuat fujur dan potensi untuk berbuat takwa. Nah, kita minta kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita ketakwaan. Ya. Makanya dalam doa ini Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa. Ya Allah, aku minta kepada Engkau hidayah dan ketakwaan. Ya. Karena hidayah untuk senantiasa bertakwa itu mahal. Berikutnya adalah al-afafa, iffah. Ya. Iffah itu apa? At-tanazzu amma la yakhillu wal kafu anhu. Bersihkan diri dari yang tidak halal, menahan diri dari yang tidak halal. Atau saya seringkali menerjemahkan secara bebas itu kehormatan. Kita minta kepada Allah kehormatan. Tidak mau yang haram, maunya yang halal saja. Seperti doa Allahumma kfini bi halalika an haramika. Ya Allah, cukupi aku dengan yang halal dari Engkau dan tidak perlu yang haram. Wa ghnini bi fadlika amman siwaka. Cukupi aku dengan karuniamu dan tidak butuh kepada yang lainnya. Ya. Jadi kita minta kepada Allah iffah. Ya, iffah, menjaga diri dari yang diharamkan oleh Allah. Karena sayati ala nasi zaman akan datang waktu masa kepada manusia itu tidak lagi perhatian yang diambil, ya kan, apakah itu halal ataukah haram. Maka doa ini sangat penting. Dan yang terakhir adalah wal ghina, kecukupan. Wal ghina, ya, atau kadang ghina itu diterjemahkan dengan kekayaan. Tapi yang dimaksud ghina di sini itu adalah ghina nafs, kecukupan jiwa, kecukupan hati, sehingga tidak butuh lagi kepada manusia. Cukup dengan yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala. Al-ightina 'anin nas wa amma fi aidihim. Cukup, ya kan? Merasa cukup dengan karunia Allah. Tidak butuh kepada manusia, tidak butuh kepada apa yang ada di tangan mereka. Ya. Nah, ini ikhwas sekalian yang dirahmati Allah. Doa yang sangat agung, monggo dihafal dan senantiasa dibaca. Semoga yang sudah hafal tambah mantap dalam doanya. Yang belum hafal semoga juga hafal dan mantap dalam doanya karena faham. Apa pelajaran dari hadis ini? Yang pertama, al-khudu ilallah. Khudu, tunduk kepada Allah, kembali kepadanya di setiap keadaan. Ya. Ketika kita ini berdoa kepada Allah, ikhwas sekalian yang dirahmati Allah, pada intinya kita ini tunduk.
Kita ini merendahkan diri kita di hadapan Allah. Kita ini nggak bisa apa-apa, nggak akan bisa mendapatkan hidayah kalau bukan karena Allah Ta'ala. Saya kemarin ketika di Al-Um itu ketemu dengan wali santri yang mau pulang. Ya, dia ngantarkan putrinya baru masuk pondok di Al-Um. Nah, ya putrinya pengennya, pokoknya saya pengen keluar, saya pengen mondok di Jawa, pengennya mondok di Jawa karena teman-temannya pada mondok di Jawa. Ya, sebelumnya di Kalimantan Timur. Padahal di sana ada pondok-pondok sunnah. Ya, dakwah sunnah di sana sudah nyebar. Ya, sampai akhirnya dia nyari-nyari, awal mula mau ke Solo, kok jaraknya jauh dan lain sebagainya. Ternyata di Malang ada. Kebetulan dia asal usulnya dari Malang. Ya, jadi suami istri dari Malang. Tapi mengenal sunnah itu justru ketika berada di Kalimantan sana. Jadi berada di Kalimantan sana. Nah, ikhwah sekalian yang dirahmati Allah. Ya, ini menunjukkan bahwa hidayah itu di tangan Allah. Jadi hidayah itu di tangan Allah. Ya, yang memberikan kepada kita itu hidayah adalah Allah. Ada orang dapat hidayah bukan dari anaknya, tapi dari yang lainnya. Ada orang dapat hidayah bukan dari pasangannya, tetapi dari yang lainnya. Ya, jadi dari yang lainnya. Makanya ini sebenarnya adalah rahasia Allah Ta'ala. Ya, tugas kita hanya menyampaikan. Ya, tugas kita hanya sekedar menyampaikan. Fadzakir, maka ingatkan. Nabi SAW diperintahkan untuk mengingatkan. Ingatkan saja. Karena tugas memberi hidayah itu adalah tugasnya Allah. Tugas kita adalah hanya sekedar mengingatkan. Mungkin kita berulang-ulang aja, ayo ngaji, ayo sholat, nggak ngaji, nggak sholat. Tapi ternyata dapat hidayah dari jalur yang lain. Muter dulu. Ya, bukan dari yang terdekat, tapi muter dulu. Ya, tapi tugas kita seperti itu. Maka ini menunjukkan perintah agar kita senantiasa kembali kepada Allah di setiap kondisi kita. Yang kedua, hajatun nafsi ila makarimil akhlak. Hadis ini menjelaskan kalau jiwa kita ini sangat butuh kepada akhlak yang mulia. Ya, kita butuh akhlak yang mulia. Dan yang bisa berikan kepada kita akhlak yang mulia itu adalah Allah Ta'ala. Tentu semuanya berawal dari kita. Kalau kita misalkan jujur, kita akan mendapatkan hidayah dari Allah. Nah, doa ini menunjukkan kalau kita sangat butuh akhlak yang mulia. Jadi sangat butuh akhlak yang mulia. Sampai akhirnya Allah berikan kepada kita akhlak yang mulia. Makanya kita minta kepada Allah agar kita diberikan karunia iffah. Ya, iffah, senantiasa jaga kehormatan. Oh enggak, ini enggak boleh, ini dosa, enggak, terima kasih, saya sudah cukup dengan gaji saya, misalkan seperti itu. Ya, misalkan dalam dagang, ini bagaimana? Oh enggak, jangan, ini haram, enggak boleh, ini riba, haram, enggak boleh. Ya, nah, jadi kita butuh diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Tujuannya apa? Agar kita istiqomah, ya, sehingga kalau kita istiqomah kelak kita akan dijaga dari siksa Allah Ta'ala. Nah, dan pelajaran yang terakhir, yambaghi lil mar'i, semestinya seseorang itu tidak bergantung dengan amalnya. Tidak bergantung dengan amalnya. Maksudnya bergantung dengan amalnya ini, oh saya sudah ahli sholat, saya sudah ahli puasa, saya dikatakan oleh orang tua saya, kamu itu penyabar dari kecil. Oh berarti saya orang sabar. Ya, kamu itu orang yang baik dari kecil. Oh berarti saya orang baik. Enggak. Karena hati kita di tangan Allah Ta'ala. Allah yang bolak-balikkan hati kita. Karena Allah yang bolak-balikkan hati kita, maka kita enggak boleh bersandar pada diri kita, bersandar pada amal kita. Oh saya sudah baik, saya sudah baik. Akhirnya menyebabkan kita tidak bisa menerima hidayah. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajari kita, Nabi saja yang dia ya sudah punya sifat yang mulia mulai dari sejak sebelum menjadi seorang nabi, dikenal sebagai Al-Amin, yang menjaga amanah,
orang yang dipercaya, itu saja masih berdoa dengan doa seperti ini. Maka apalagi kita yang sifat kita mungkin dulu jelek gitu kan, mungkin dulu kurang, maka kita harus lebih sungguh-sungguh dalam berdoa dengan doa seperti ini. Nabi saja yang maksum berdoa dengan doa seperti ini, apalagi kita. Nabi maksum, ya, Nabi SAW maksum, terjaga dari perbuatan dosa. Kalau Nabi SAW mau melakukan kesalahan mesti akan diingatkan. Contoh, Nabi SAW ketika mementingkan para tokoh-tokoh Quraisy daripada Ibnu Maktum, kemudian turun ya surat yang mengingkari perbuatan beliau. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Jadi Nabi SAW dijaga. Nabi SAW dijaga. Nah, walaupun dijaga, ternyata Nabi SAW masih minta hidayah. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Nabi yang sudah dijamin masuk surga itu masih minta hidayah, minta ketakwaan, minta iffah, minta kecukupan. Ya, jadi Nabi SAW yang seperti itu masih doa, apalagi kita. Ya, makanya ini juga pelajaran bagi kita bahwa Nabi itu tidak bergantung dari amalnya. Maka kita pun seharusnya nggak boleh bergantung dari amal kita. Justru kita bergantungnya kepada Allah Ta'ala. Maka ikhwah sekalian yang dirahmati Allah, seperti kita ngaji ini. Ngaji ini bukan karena kita, bukan karena ustadznya, bukan karena panitianya, ya kan? Bukan karena antum semua, tapi karena kita semuanya diberikan hidayah oleh Allah. Kalau nggak diberikan hidayah, nggak mungkin kita akan ngaji, nggak mungkin. Buktinya ada orang rumahnya dekat ya nggak ngaji, nggak sholat, rumahnya samping masjid ya nggak sholat jamaah, ya kan? Banyak orang kaya tapi ya nggak haji, ya. Jadi menunjukkan bahwa ya kita ini bisa seperti ini karena hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Hadis yang keempat. Dari Abu Tharif Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa ala yamin," siapa yang bersumpah ala yamin. Ya. Siapa yang bersumpah atas nama Allah ala yamin untuk melakukan sesuatu. Ya. Tsumma ra'a atqalillah, kemudian dia melihat ada yang lebih mendekatkan kepada ketakwaan kepada Allah minha darinya, falyati at-taqwa, maka datangi yang lebih mendekatkan diri kepada ketakwaan. Hadis ini menjelaskan kepada kita, hadis Muslim menjelaskan kepada kita bahwa kalau kita sudah terlanjur untuk berjanji melakukan sesuatu, kemudian ternyata ada yang lebih bisa mendekatkan diri kita kepada bertakwa kepada Allah, ketakwaan yang lebih dekat kepada Allah Ta'ala, maka adalah kita melakukan yang lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Ya. Jadi misalkan seseorang dari kita berjanji, kalau misalkan saya mendapatkan rezeki, maka saya akan umrohkan, ya kan, tetangga-tetangga saya, misalkan seperti itu. Kemudian ada yang lebih mendekatkan diri kepada ketakwaan. Oh iya, bapak saya ternyata belum pengen umroh, ibu saya ternyata pengen umroh, ya kan, maka bisa kita lebih mendahulukan orang tua kita daripada itu. Walaupun seharusnya kalau kita sudah janji harus kita tunaikan. Kenapa? Karena lebih besar ketakwaannya ketika kita lebih mendahulukan orang tua kita daripada yang lainnya. Jadi lebih besar ketakwaannya ketika kita mendahulukan orang tua kita daripada yang lainnya. Ya, tentu kalau itu sudah nadar maka harus ditunaikan. Tetapi akhirnya lebih kita dahulukan orang tua kita daripada yang lainnya. Nah, menunjukkan apa? Menunjukkan penting senantiasa, ya kan, menjaga sesuatu yang lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, menjaga ketakwaan kita kepada Allah daripada yang lainnya. Ini ikhwah sekalian yang dirahmati Allah. Apa pelajaran dari hadis ini? Jawazul halfi billah, boleh bersumpah
dengan nama Allah. Dan orang kalau bersumpah dengan nama Allah itu seharusnya harus ditunaikan. Allah berfirman, yufuna bin nadri. Mereka itu menunaikan nadar mereka. Dipuji, orang yang menunaikan nadarnya itu dipuji oleh Allah. Ya, dan itu bagian dari ibadah. Orang yang menunaikan nadar itu bagian dari ibadah. Ibadah yang dia harus menunaikannya. Ibadah yang dia harus merealisasikannya. Saya kalau misalkan diterima kerja di sini misalkan, ya, gaji pertama saya belikan emas untuk istri saya. Nah, itu membelikan emas untuk istrinya gara-gara nadar dia, maka itu adalah ibadah karena diawali dengan nadar. Man halafa billah wajaba alaihi ibrarah qasmi ay qismi. Siapa yang bersumpah dengan nama Allah, berjanji dengan nama Allah, maka harus dia tunaikan dan tidak boleh dibatalkan. Tidak boleh dibatalkan. Ya. Tetapi pelajaran berikutnya, idza kanatil yamin tamna an taatillah. Misalkan jika sumpah itu menghalanginya dari taat, au tafutu khairan katsiran, atau menyebabkan dia kehilangan banyak sekali kebaikan. Ya, misalkan dia bersumpah berjanji, saya bersumpah berjanji kalau misalkan saya diterima, ya kan, di sini, maka ya kan saya akan jalan dengan teman-teman. Misalkan seperti itu. Akhirnya istrinya tidak dihiraukan, anaknya tidak dihiraukan. Ini kan berarti meninggalkan ketaatan. Ya, ngurusi istri, ngurusi anak itu kan bagian dari ibadah. Tapi karena dia berjanji seperti itu, maka nggak boleh ditunaikan. Ya kan? Sampai mendahulukan yang lain daripada istri dan anaknya, hak istri dan anaknya. Au tafutu khairun katsiran, atau kehilangan banyak kebaikan seperti tadi. Kalau saya diterima, kalau saya dapat rezeki, maka saya akan umrohkan orang-orang. Ya, disebutkan ini. Tapi dia nggak menyebutkan orang tuanya. Padahal, ya kan, berbakti kepada orang tua itu pahalanya yang paling besar. Ya, apalagi orang tua itu ausatu abwabil jannah. Jadi pintu surga yang paling baik, paling tengah. Ya, selama orang tua masih ada, maka bakti kepada kedua orang tua itu pintu surga yang paling tengah. Artinya kalau kita bakti kepada orang tua, pahalanya lebih besar. Ya, pahalanya lebih besar. Mengumrohkan orang lain, ya kan, pahalanya besar. Tapi mengumrohkan orang tua, ya kan, maka jauh lebih besar. Misalkan seperti itu. Au tawakku fi maksiyah, atau justru terjerumus ke dalam kemaksiatan. Fa'alal abdi ayyukafiru an yaminihi, maka hendaklah seorang hamba itu, ya, menggagalkan yaminihi, sumpahnya, wa yaf'al ma amarallahu bih, kemudian melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi maksiat. Jadi kalau kita sumpah tapi ada unsur maksiat di dalamnya. Saya kalau misalkan diterima gaji pertama, saya gunakan bersama teman-teman saya, ya kan, kumpul-kumpul di kafe misalkan seperti itu, ya kan nggak ada manfaatnya, misalkan seperti itu. Apalagi di situ ada maksiatnya, maka harus dia tinggalkan. Jadi harus dia tinggalkan. Ya. Kemudian bacaan berikutnya, siapa yang berazam, berkeinginan melakukan dosa, fala yaf'aluha, maka jangan melakukannya. Siapa yang berkeinginan melakukan dosa, jangan melakukannya. Ya, nggak boleh. Ya, insya Allah semuanya paham. Ya, tapi pelajaran dari hadis ini menjelaskan demikian. Jadi kalau kita azam melakukan perbuatan yang mengandung unsur maksiat, maka jangan kita melakukan. Wujubu iltizami taqwa. Maka pelajaran yang terakhir, wajib bagi kita senantiasa iltizam. Iltizam itu menetapi, tetap dalam ketakwaan. Jadi senantiasa iltizam dalam ketakwaan, menetapi ketakwaan, terus dalam ketakwaan. Fil usri wal yusri, dalam kondisi sempit, dalam kondisi lapang. Fil mansyati wal makrohi, ketika semangat atau ketika malas, harus tetap bertakwa. Jadi harus bertakwa. Jadi dalam kondisi sempit, dalam kondisi lapang. Mungkin kalau dalam kondisi lapang biasa kita bertakwa. Tapi kalau dalam kondisi sempit, tetap kita harus bertakwa. Ya, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendapati keluarganya Yasir itu disiksa
Ya, masih pada saat di Mekah, masih berada di Mekah. Ketika itu Yasir, putranya Ammar bin Yasir, ibunya Sumayyah disiksa. Ya, disiksa. Karena apa? Mengikuti dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melewati mereka hanya mengatakan sabrun ya ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, karena tempat yang dijanjikan bagi kalian itu adalah surga. Maka Yasir akhirnya dibunuh. Bahkan Sumayyah radhiyallahu ta'ala anha itu lebih mengerikan lagi, dibunuh, ditombak. Ya, ketika dia meludahi majikannya, dia ditombak. Ya, ditombak. Bahkan di area vitalnya. Dan disebutkan dalam sirah. Adapun Ammar, maka dia enggak kuat. Akhirnya dia mengatakan perkataan kekufuran, tapi hatinya ya tenang dalam keimanan. Sampai akhirnya turun ayat tentang beliau, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa sedangkan hatinya tetap tenang dalam keimanan. Nah, ini. Jadi kita disuruh sabar dalam kondisi sempit lapang. Kalau dalam kondisi lapang biasa kita sabar, tapi kalau dalam kondisi sempit, nah itu kalau kita bisa bersabar, bertakwa, maka itu adalah kebaikan. Juga wal mansyat wal makroh, ketika dalam kondisi semangat, ketika dalam kondisi malas, kita disuruh juga bertakwa. Seperti beberapa malam kemarin gitu kan dingin, mau sholat subuh itu berat, jamaah berat. Ya, nah kita disuruh bertakwa ketika dalam kondisi yang semangat dan dalam kondisi yang malas, tetap disuruh bertakwa. Ya, karena itulah tadi kita sampaikan, kehidupan dunia itu isinya adalah cobaan. Kehidupan dunia isinya adalah cobaan. Dalam kehidupan akhir nanti sudah tidak ada lagi cobaan. Makanya tidak ada di surga itu pengajian, udah tidak ada. Nanti semoga kita kumpul di surga. Nanti jangan tanya lagi, Ustaz ngajinya kapan? Karena nggak ada hari Ahad di sana, nggak ada hari Ahad. Ya, hari kiamat, hari akhir, disebut yaumul akhir, hari akhir, berarti nggak ada malamnya. Karena kalau ada malam berarti ada esok. Kalau ada esok berarti ada esok lusa. Ya, berarti bukan hari akhir. Hari akhir itu sudah terakhir, sudah nggak ada lagi hari setelahnya. Yaumul akhir dengan isim tafdil, akhir, yang benar-benar terakhir. Ya, berarti siang terus, iya. Berarti kita aktivitas terus, iya. Nggak ada tidur, enggak. Sahabat pernah bertanya, ya Rasulullah, hal ahlul jannati yanamun. Wahai Rasulullah, apakah penghuni surga itu tidur? Enggak. Ahlul jannati la yanamun. An-naumu akhul maut. Tidak, penghuni surga itu enggak tidur, karena tidur itu temannya kematian. Pada di surga tidak ada kematian. Ya. Nah, jadi hanya dalam kehidupan dunia ini saja kita ya harus takwa dalam kondisi lapang dan sempit, dalam kondisi malas dan semangat. Nanti dalam kehidupan akhir sudah nggak ada. Ya, kita bertakwa tujuannya apa? Agar kita dijauhkan dari siksa, jauh dari neraka, sehingga selamat sampai ke surga Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita dan keluarga kita ketakwaan, sehingga kita bisa dijauhkan dari neraka dan kelak kita dikumpulkan di surga Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita mengakhirinya? Sudah jam. Yang masalah nazar tadi, yang pernah baca siapa yang suka bernazar, artinya orang pelit. Yang pertama, yang kedua, kalau kita bernazar kemaksiatan kan wajib dibatalkan. Perlu bayar enggak? Kafaroh. Iya. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Memang Nabi sallallahu alaihi wasallam ya melarang kita untuk nazar, karena biasanya tidaklah seseorang itu bernazar kecuali dia orang yang pelit. Ya, dia biasanya ya kan mau melakukan sesuatu kalau dia diberikan balasan sesuatu. Ya, misalkan kalau saya mendapatkan rezeki saya akan puasa sunnah. Ya, makanya
orang seperti ini biasanya nggak akan puasa kalau nggak mendapatkan sesuatu. Makanya ya sebisa mungkin kita tidak demikian. Akan tetapi kalau diharuskan nazar boleh. Kalau diharuskan nazar, misalkan kita harus nazar, misalkan ya kita diberikan cobaan, kita diberikan ujian. Ya Allah, kalau Engkau berikan kesembuhan kepada anakku yang sakit tidak sembuh-sembuh ini, maka aku akan kalau Engkau berikan kesembuhan kepada anakku yang sakit nggak sembuh-sembuh ini, maka aku relakan dia mulai lulus SD mondok terus. Ya, nazar sudah, nazar harus ditunaikan. Jadi harus ditunaikan. Jadi orang kalau harus nazar nggak jadi masalah. Orang kalau perlu nazar nggak jadi masalah dalam kondisi yang terdesak. Jadi tidak menjadi masalah. Ya Allah, misalkan karena kita selama ini diuji terus dengan kesulitan. Kalau sekiranya Engkau berikan kepadaku rezekiku dari tempat ini, maka aku akan bersedekah setiap kali mendapatkan rezeki 2,5%. Misalkan seperti itu. Ya, karena kita baru mengeluarkan zakat itu kalau harta simpanan kita sudah mencapai nisab. Wajib tadi, wajib. Tapi kita bernazar, kalau misalkan setiap kali dapat rezeki kita langsung sedekah, itu bukan wajib. Tapi gara-gara nazar maka menjadi wajib. Ya, mungkin karena kita sudah nggak kuat, ya mengalami sekian cobaan, ya hidupnya dalam kefakiran terus, kebutuhannya 5 juta, tapi pendapatannya kurang dari 2,5 juta, kita nggak kuat, misalkan seperti itu, boleh nazar. Jadi kalau mengharuskan kita nazar, silakan nazar, tapi harus menunaikan nazar kita. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Makanya kalau misalkan kita sudah nazar dan tidak bisa menunaikannya, harus kita tunaikan kafarohnya. Kalau maksiat. Nah, kalau maksiat maka tidak boleh. Dan dia tetap harus dia sebenarnya wallahu a'lam bishawab. Ada perkataan dari ahli ilmu, ya. Kalau dia bernazar melakukan maksiat, ya maka kafarohnya adalah tidak menunaikan kemaksiatan itu. Tapi yang lebih aman itu adalah tetap berpuasa. Ya, jadi tetap berpuasa. Dulu misalkan kita ingat, saya dulu sebelum kenal ilmu, sebelum tahu ilmu agama, saya dulu pernah bernazar seperti ini. Kalau misalkan kita melakukan deal di perusahaan ini, kemudian dapat deal, dapat nilai kerjasama yang nilainya sekian juta, saya ajak semuanya ke kafe, misalkan kayak gitu. Tapi belum ditunaikan, misalkan. Saya ajak ini, saya pernah tahu ada ikhwan yang sudah ngaji sama kita itu, gitu. Jadi dia akhirnya ditarik lagi sama perusahaannya karena dia orang punya keahlian di quality assurance. Dia akhirnya ditarik. Cuman jenggotnya panjang, ya kan. Dulu dia terusir karena apa? Karena dia yang ngawali anak buahnya itu pakai jilbab yang perempuan itu. Jadi dia punya jariah di tempat itu. Ketika dia keluar dari perusahaan itu karena nggak tahan dengan itu, perusahaannya kolab. Akhirnya ada misi harus mengembalikan dia kembali ke situ. Akhirnya dia dikembalikan, kemudian terjadi deal. Kemudian pas terjadi deal itu nilainya besar, ya biasa. Akhirnya istilah kita syukuran, tapi syukurannya yaitu di kafe, ada nyanyi-nyanyi dan lain sebagainya. Nah, misalkan nadarnya kalau deal ini terjadi, nilainya sekian, ya kan? Maka kita syukuran di kafe. Ya, istilahnya mereka bukan syukuran ya. Kita rayakan, ya kan? Deal ini di kafe. Nah, ternyata kita belum menunaikan. Kemudian kita tahu dari belajar ilmu agama, ini nggak boleh kayak gini. Nggak boleh seperti ini. Maka jangan ditunaikan. Ya, dan yang lebih aman itu adalah dengan ya berpuasa, mengkafarohi daripada nazarnya itu dengan cara berpuasa yang lebih aman. Walaupun itu nazar dalam kemaksiatan. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup nih. Baik, semoga yang kita kaji mendatangkan manfaat untuk saya pribadi. Semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita taufiknya, hidayahnya agar kita senantiasa istiqomah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma qina adzabaka yauma tab'ati ibadaka. Sallallahu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.